Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah sampai dengan hari ini kita semua masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat sempat, sehingga sampai pada hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dapat melaksanakan salah satu ibadah, salah satu rukun Islam, yakni berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita dan juga segala amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab Safinatun Najah dan juga syarahnya yaitu Kasyifatus Sajah diterangkan bahwa ada 6 kelompok orang yang di situ wajib menahan diri dari makan dan minum walaupun sebenarnya puasanya batal. Jadi ketika puasanya batal, tidak boleh dengan seenaknya makan dan minum layaknya orang yang tidak berpuasa. Tidak seperti itu. Walaupun puasanya sudah batal, tapi dia wajib menahan diri dari makan dan minum, melakukan selayaknya orang yang berpuasa. Walaupun sebenarnya puasanya sudah batal. Kelompok yang pertama yaitu fi Ramadan la fi ghairihi ala muta'addin bi fitrihi, yaitu orang yang dengan sengaja membatalkan puasanya di bulan Ramadan. Walaupun dia sengaja membatalkan puasanya di bulan Ramadan, tapi setelah dia puasanya batal, tidak boleh terus seenaknya sampai sore makan dan minum terus begitu, tidak boleh. Ketika puasanya sudah batal, maka dia tetap harus menahan diri dari makan dan minum sampai datang waktu maghrib. Jadi tidak boleh seenaknya makan dan minum. Yang kedua, ala tarikin niyati lailan fil fardhi, adalah orang yang pada malam hari tidak berniat berpuasa Ramadan. Yang kita ketahui di dalam mazhab Syafi'i bahwa berpuasa Ramadan niatnya adalah wajib setiap hari pada malam hari sebelum subuh. Waktu niat puasa Ramadan adalah mulai maghrib sampai sebelum subuh. Itu adalah waktu untuk melakukan niat berpuasa Ramadan. Akan tetapi jika sampai datang subuh belum niat, walaupun sebenarnya dia itu adalah bukan orang yang berpuasa karena malam harinya tidak niat puasa Ramadan, tetapi dia tidak boleh seenaknya makan dan minum seperti orang yang tidak berpuasa. Tidak. Tapi orang yang lupa atau bahkan sengaja tidak niat malam hari sampai maghrib pun dia tidak boleh makan dan minum dengan seenaknya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga yaitu alaman tasahhara dhannan baqa'al laili fabana khilafuhu. Orang yang diwajibkan menahan diri dari makan dan minum yang ketiga yaitu orang yang bersahur karena menyangka belum subuh, tapi kenyataannya sudah subuh. Karena dia makan yang kenyataannya adalah sudah masuk waktu subuh, berarti sebenarnya dia bukanlah orang yang berpuasa.
Walaupun kenyataannya seperti itu, sampai maghrib dia tidak boleh terus makan dan minum seperti orang yang tidak berpuasa. Tapi dia wajib melakukan layaknya orang yang berpuasa, walaupun pada saat dia sahur ternyata sudah subuh. Jadi mulai selesai makan, pada saat selesai makan sahur sampai maghrib dia tidak boleh makan dan minum seenaknya. Dia wajib menahan diri dari makan dan minum seperti melakukan orang yang berpuasa. Yang keempat, alaman aftara dhonan al-ghuruba fabana khilafuhu. Yang keempat yaitu orang yang berbuka puasa karena menyangka sudah datang waktu maghrib, tapi ternyata belum maghrib. Walaupun maghrib kurang 1 menit misalnya, dia menyangka sudah maghrib tapi kenyataannya belum maghrib, berarti puasa dia batal. Tapi ketika waktu makan untuk berbuka atau minum untuk berbuka ternyata kenyataannya belum maghrib, dia harus berhenti dari makan dan minumnya. Dia tidak boleh melanjutkan, halah tinggal sedikit saja sudah maghrib saya lanjutkan saja, tidak boleh. Ketika tahu bahwa memang belum maghrib, dia harus berhenti makan dan minum. Artinya pada hari itu dia puasanya batal, tetapi dia tidak boleh melakukan layaknya orang yang tidak berpuasa. Yang kelima, alaman bana lahu yaumu thalasi sya'bana annahu min Ramadan. Adapun kelompok yang kelima, dia tidak boleh melakukan atau dia harus menahan diri dari makan dan minum layaknya orang yang berpuasa, yaitu orang yang menyangka bahwa hari itu masih 30 Sya'ban, tetapi kenyataannya bahwa hari itu adalah sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Artinya ketika seseorang menyangka bahwa itu masih tanggal 30 Sya'ban, maka dia tidak berpuasa. Lalu misalnya di tengah-tengah hari tanggal 30 Sya'ban tersebut, dia mendapat informasi bahwa sebenarnya hari itu adalah sudah tanggal 1 Ramadan, maka sejak tahu informasi itu, maka dia harus menahan diri dari makan dan minum layaknya orang yang berpuasa, walaupun hari itu sebenarnya dia tidak berpuasa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir yaitu alaman sabaqahu ma'ul mubalaghati min madmadatin wastinsyaqin. Kelompok yang keenam yang dia wajib menahan diri dari makan dan minum adalah karena pada saat berpuasa dia berlebihan saat berkumur, berlebihan saat menghirup air melalui hidung, lalu airnya masuk ke dalam anggota tubuh melalui mulut karena berkumur, melalui hidung karena berlebihan dalam menghirup air. Ketika terjadi hal seperti itu, maka otomatis puasa dia batal. Tapi walaupun puasanya batal karena berlebihan saat berkumur dan menghirup air, dia tidak boleh terus seenaknya makan dan minum. Tetap wajib menahan diri dari makan dan minum sampai datang waktu maghrib layaknya orang yang melakukan puasa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah 6 kelompok orang yang walaupun puasanya batal tapi dia tidak boleh seenaknya makan dan minum, dia harus menahan diri dari makan dan minum sampai datang waktu maghrib. Selain itu, karena puasa 6 kelompok orang tersebut adalah batal, maka besok di luar Ramadan dia wajib mengqodoknya, wajib menyaur, melunasi puasa yang batal di bulan Ramadan pada hari itu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur sehingga kita semua dapat melaksanakan ibadah khususnya di bulan suci Ramadan ini hingga selesai besok datang hari raya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.